Shalom, puji nama Tuhan. Petang hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dengan tema yang sama dengan tadi pagi, yaitu hidup sebagai milik Kristus. Hidup sebagai milik Kristus. Tadi pagi kita sudah belajar bersama-sama dari firman Allah bahwa kita adalah milik Kristus. Sebab Tuhan Yesus sudah membeli kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Dan harga tersebut sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Itu sebabnya kita sudah sah menjadi miliknya Tuhan Yesus Kristus. Kita mau baca ulang ayatnya ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Firman Tuhan katakan kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Nah, pagi tadi kita sudah belajar bagaimana kita harus hidup sebagai milik Kristus. Ada dua hal yang sudah kita pelajari yang secara singkat saya mau beritahukan pada Bapak Ibu yang belum hadir tadi pagi. Di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, nanti sudah baca sampai ayat yang ke-21 di rumah. Nah, sebagai milik Kristus kita harus menjadi hamba yang bisa dipercayai oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan seperti yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus selama dia menjadi seorang anak manusia di bumi ini. Dan juga kita harus memberitahukan rahasia-rahasia Allah kepada semua umat manusia, yaitu rahasia penyelamatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dari Tuhan. Juga harus menyampaikan rahasia firman Tuhan yang berisi janji-janji Allah, rancangan-rancangan Allah, juga berisi petunjuk-petunjuk bagaimana kita harus hidup, termasuk juga ancaman-ancaman hukuman kalau kita tidak mau menuruti kehendak Tuhan. Ya, itu yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Kemudian yang kedua, sebagai milik Kristus kita juga harus mau mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia yang satu-satunya sumber kehidupan kita. Dia yang bisa menjaga dan bisa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Di luar Tuhan Yesus Kristus, hidup kita tidak akan pernah bahagia. Hidup kita akan penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah tanpa ada pertolongan. Dan akhirnya kita akan binasa untuk selama-lamanya. Nah, petang hari ini kita akan belajar dari perikop yang sama, ya, dari pasal yang sama, tentang beberapa hal yang lainnya. Tentang bagaimana kita harus hidup sebagai milik Kristus. Yang pertama, sebagai milik Kristus kita harus tahu diri, ya, harus tahu diri dan tidak menyombongkan diri. Coba kita buka Alkitab kita 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Korintus 4 ayat 6 dan ke-7. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah engkau tidak menerimanya? Nah, melalui suratnya ini Rasul Paulus mengingatkan supaya kita jangan melampaui apa yang sudah tertulis, apa yang sudah tersurat, apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Supaya jangan ada di antara kita yang menyombongkan diri. Dan Paulus bukan cuma sekedar menasihati jemaat saja, tetapi dia dan Apolos juga melakukannya. Itu sebabnya dia menyuruh kita untuk belajar dari teladan mereka, karena mereka juga mempraktekkan firman Tuhan ini. Dan Rasul Paulus mengingatkan agar kita tidak melampaui apa yang sudah tersurat bagi kita. Tadi pagi saya sudah jelaskan, karena kita sudah dibeli oleh Tuhan,
maka kita harus menjadi hamba-hamba Kristus yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Ya, ini adalah adalah apa yang sudah tersurat dalam kehidupan kita, yaitu kita harus menjadi hamba-hamba Kristus. Ya, kita adalah doulos. Kita adalah budak-budak belian yang sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dan menjadi milik Kristus. Nah, sebagai doulos, sebagai budak belian, apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita sombongkan? Kita ini hanya sekedar budak belian. Kita tidak punya apa-apa. Semua yang ada pada diri kita itu adalah milik Tuhan kita, milik Tuhan. Ya, seorang budak belian tidak punya apa-apa. Apa yang ada di dalam dirinya semua itu adalah milik tuannya. Nah, kalau kita adalah hamba Tuhan, milik Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita, tidak ada apapun di dalam kehidupan kita yang menjadi milik kita sendiri. Semua itu miliknya Tuhan. Baju yang kita pakai itu adalah milik Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan baju itu kepada kita. Kalau Tuhan tidak memberikan baju itu kepada kita, ya kita akan telanjang dan kedinginan. Kita akan gampang masuk angin, sakit. Sepatu yang kita pakai itu adalah milik Tuhan juga. Tuhan yang memberikannya kepada kita. Sehingga kita kemana-mana bisa memakai sepatu. Kalau Tuhan tidak memberikan sepatu itu pada kita, ya kemana-mana kita harus nyeker, harus lama. Ya. Dan kaki kita gampang sekali terluka akibat terkena batu-batu yang runcing ataupun terkena benda-benda yang tajam. Rumah yang kita miliki, yang kita diami, itu sebenarnya juga miliknya Tuhan. Tuhan yang memberikan rumah itu kepada kita. Kalau Tuhan tidak memberikan rumah kepada kita, ya kita harus hidup di alam terbuka. Kalau hujan, ya kita akan kehujanan. Kalau panas, ya kita akan berpanas-panas di tempat yang panas. Karena kita tidak punya tempat untuk berteduh. Pasangan hidup yang kita miliki, anak-anak yang ada dalam rumah tangga kita, itu sebenarnya juga milik Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan pasangan hidup pada kita, tidak memberikan keluarga kepada kita, ya kita akan hidup sendirian di bumi ini. Kalau sakit tidak ada yang merawat kita. Kalau kita susah tidak ada yang menghibur kita. Kalau tua nanti ya tidak ada yang memperhatikan kita. Pekerjaan, ya, perusahaan ataupun toko yang kita miliki itu juga miliknya Tuhan. Tuhan yang memberikan pekerjaan yang mapan kepada kita. Tuhan juga yang memberikan perusahaan ataupun toko yang lancar kepada kita. Kalau Tuhan tidak memberikan semuanya itu kepada kita, maka kita akan jadi pengangguran, yang miskin dan kita akan mati kelaparan. Apapun juga yang ada pada diri kita, sebenarnya semuanya itu miliknya Tuhan. Bahkan firman Allah dengan tegas mengatakan bahwa dunia dengan seluruh isinya itu adalah miliknya Tuhan. Coba baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-26. 1 Korintus 10 ayat 26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Nah, bumi dengan semua isinya itu adalah milik Tuhan. Saudara nanti bisa baca juga dalam Mazmur 24 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa Tuhan yang empunya bumi dengan semua isinya. Dunia dengan semua yang diam di dalamnya, termasuk saudara dan saya. Ya. Coba baca lagi Ayub 41 ayat yang kedua. Ayub 41 ayat kedua. Siapakah yang menghadapi aku, yang kau biarkan, siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Nah, Tuhan katakan apa yang ada di seluruh kolong langit itu adalah kepunyaanku, kata Tuhan. Jadi apapun yang kita miliki saat ini semuanya itu sebenarnya adalah miliknya Tuhan. Yang Tuhan karuniakan kepada kita. Itu sebabnya kita ini harus bersyukur kepada Tuhan dan jangan menyombongkan diri dengan apapun juga yang kita miliki saat ini. Jangan sombong kalau kita cantik. Jangan sombong kalau kita tampan.
Jangan sombong kalau kita punya uang banyak, punya perusahaan, punya pekerjaan yang hebat. Jangan sombong kalau kita punya anak yang pandai. Jangan sombong kalau kita punya kepandaian yang melebihi kepandaian orang lain. Jangan sombong kalau kita ini bisa menyanyi dengan suara yang merdu. Jangan sombong kalau kita ini bisa berkhotbah ataupun bisa melayani pekerjaan Tuhan yang lainnya. Jangan sombong kalau kita punya tubuh yang sehat. Dan juga jangan sombong kalau kita sudah dijadikan anak-anak Allah. Ingat, kita ini adalah hamba-hambanya Allah, dulos-dulosnya Allah, budak belian yang sudah dibeli oleh Tuhan dan sudah menjadi miliknya Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, semua yang kita miliki dan semua yang kita pakai saat ini, semuanya itu merupakan pemberian dari Tuhan, miliknya Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi kalau kita ini bisa memberikan persepuluhan kepada Tuhan, jangan sombong. Karena persepuluhan itu memang punyanya Tuhan, miliknya Tuhan. Uang yang kita persembahkan kepada Tuhan itu memang punyanya Tuhan. Kalau kita ini diberi titipan oleh Tuhan untuk mengelola hartanya Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, karena Tuhan mempercayai kita. Jadi apa yang kita miliki, uang yang kita miliki itu semua miliknya Tuhan. Dan kalau kita bisa menjadi bendahara Tuhan yang baik, ya tentu saja Tuhan pasti akan memberi kita upah yang luar biasa besarnya. Enggak perlu kita menuntut kepada Tuhan upah. Enggak perlu kita menuntut berkat dari Tuhan. Tuhan itu pasti akan memberikannya kepada kita. Karena Dia adalah Tuhan dan Tuhan yang sangat baik. Dia juga menjadi Bapa kita yang amat baik. Kalaupun kita bisa memberikan persembahan untuk Natal misalkan, atau untuk diakonia, ataupun untuk persembahan-persembahan yang lainnya, itu juga karena anugerah Tuhan, karena Tuhan mau mempercayakan uangnya kepada kita. Kalau Tuhan tidak memberikan uangnya kepada kita, maka sekalipun kita ini ingin memberi persembahan kepada Tuhan untuk kebutuhan Natal mungkin, kita ingin memberikan persembahan untuk Natal, tapi kita tidak akan bisa memberikan itu, karena Tuhan tidak memberikan uangnya kepada kita. Jadi kalau kita bisa memberikan persembahan itu karena Tuhan, bukan karena kita yang baik, atau karena kita yang kaya, atau karena kita yang memang loyal pada pekerjaan Tuhan. Semua itu miliknya Tuhan. Yang lain mungkin, kalau kita bisa ikut mempersiapkan acara Natal yang akan datang, yang sebentar lagi akan tiba, itu pun juga karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita tubuh yang sehat, tubuh yang kuat kepada kita, sehingga kita bisa ikut ambil bagian di dalam mempersiapkan semua kebutuhan acara Natal yang akan datang. Andai kata Tuhan tidak memberikan kesehatan pada kita, sekalipun kita ingin membantu persiapan dari panitia Natal, namun kita tidak akan pernah bisa melakukannya, karena kita sakit, kita harus berbaring di rumah. Lihat saudara, apapun yang ada pada diri kita, apapun yang bisa kita lakukan, semuanya itu berasal dari Tuhan, dari pemberian Tuhan, bukan berasal dari diri kita sendiri. Itu sebabnya tidak ada alasan apapun juga yang membolehkan kita untuk menyombongkan diri. Ya, perhatikan, tidak ada alasan untuk boleh menyombongkan diri. Sebagai milik Tuhan, kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri bahwa kita ini hanya seorang hamba, seorang dulos miliknya Tuhan. Dan sebagai seorang hamba, kita tidak boleh menyombongkan diri kita, karena memang tidak ada yang bisa kita sombongkan. Dan kita harus ingat bahwa kesombongan itulah yang sudah menjatuhkan iblis, Lucifer, sehingga dia dibuang oleh Allah dari kerajaan sorga, dari tempatnya yang sebenarnya sudah tinggi, sangat mulia. Karena sombong dia dilemparkan oleh Tuhan. Dari seorang penghulu malaikat, dia jatuh ke bumi ini menjadi setan yang artinya pengacau.
Dan dia mengacaukan dunia ini dan mengacaukan hidup saudara dan hidup saya. Karena sombong, dia dibuang oleh Tuhan. Ingat juga, kesombongan itu yang sudah menjatuhkan Raja Saul dari kedudukannya sebagai Raja Israel, pilihan Allah. Dan Allah memberikan takhta itu kepada Daud yang rendah hati. Andai kata Saul tidak sombong, tetap dia akan menjadi Raja Israel. Ya. Tapi karena sombong, kedudukannya diberikan kepada Daud. Kesombongan itu juga yang membuat Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babel, yang sebenarnya sudah dipakai oleh Tuhan menjadi palu godamnya Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Akhirnya Nebukadnezar juga harus direndahkan oleh Tuhan. Karena dia melawan kepada Tuhan, karena dia merasa dirinya hebat. Sehingga akhirnya Nebukadnezar harus hidup seperti binatang selama 7 tahun. Dia kehilangan tahtanya selama 7 tahun dan tinggal di luar istana seperti seekor binatang yang rendah. Dan dia baru dipulihkan oleh Tuhan setelah dia bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Nah, kita bisa lihat di sini, Tuhan kita tidak suka kepada kesombongan. Bahkan dia akan menghukum orang yang sombong itu dengan hukuman yang sangat keras sekali. Coba kita baca, Amos pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Amos pasal 6 ayat 8 sampai 11. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya, dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya, pembakar mayat itu, yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam. Sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan dan rumah kecil menjadi rosokan. Nah, perhatikan, di dalam ayat yang ke-8 Tuhan katakan, aku ini keji kepada kecongkaan Yakub. Tuhan sampai pakai kata keji terhadap kecongkaan atau kesombongan. Kata keji itu dalam bahasa aslinya pakai kata sane. Sane itu artinya benci atau penuh dengan kebencian. Di dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan sebagai I am disgusted. Ya, aku merasa jijik. Atau terjemahan yang lain pakai kata I loathe. Aku benci, aku muak, aku mual, aku jijik. Lihat, Allah sangat benci terhadap kesombongan. Allah merasa jijik, merasa muak, bahkan merasa mual, ingin muntah melihat kesombongan kita. Itu sebabnya enggak heran kalau Tuhan akan segera menghukum kita kalau kita sombong. Karena Tuhan enggak suka kepada kesombongan. Tuhan sangat jijik melihat kesombongan. Ingat, sebagai milik Tuhan, kita harus tahu diri. Kita tidak boleh sombong, sebab kita cuma hamba yang sudah dibeli oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah pemilik kehidupan kita. Nah, sebagai pemilik hidup kita, dia adalah Tuhan yang sangat rendah hati. Masa kita yang menjadi hambanya mau sombong lebih dari Tuhan kita, dari Tuhan kita? Enggak pantas kan? Coba renungkan itu. Kalau Tuhan begitu rendah hati, sampai Tuhan katakan, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Masa kita hambanya mau menyombongkan diri lebih dari Tuhan? Enggak pantas loh sekalian. Ya. Kalau kita sombong, maka kita akan dihabiskan sama sekali oleh Tuhan. Seperti apa yang ditulis dalam Amos pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 11 tadi. Firman Tuhan katakan Tuhan akan serahkan seluruh kota dan isinya. Artinya Tuhan akan serahkan seluruh kehidupan kita, termasuk semua yang kita punyai, itu diserahkan kepada musuh
untuk dihabiskan sama sekali. Sampai pun kalau ada tinggal 10 orang di dalam sebuah rumah, semuanya akan mati. Sampai tidak ada lagi mayat yang bisa diangkat atau dibakar. Artinya, sampai semuanya habis sama sekali. Ngeri ya ancaman dari Tuhan ini. Itu sebabnya ayo jangan sombong. Ingat kita ini cuma hamba yang sudah dibeli oleh Tuhan. Yang sebenarnya kita ini adalah orang yang tidak ada harganya sama sekali. Pagi tadi saya sudah tunjukkan ayatnya dalam Yesaya. Bahwa sebenarnya kita ini hanya cacing, hanya ulat yang tidak ada harganya. Kalau Tuhan tidak menghargai kita dan Tuhan membeli kita dengan darahnya, kita ini bukan apa-apa sebenarnya. Tidak ada harganya sama sekali. Itu sebabnya tidak ada yang bisa kita sombongkan. Hanya karena anugerah Tuhan saja, Tuhan mau membeli kita dengan darahnya. Itu sebabnya sebagai milik Kristus kita harus tahu diri dan tidak boleh menyombongkan diri. Dan satu lagi, sebagai milik Kristus, hiduplah sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh Tuhan bagi kita. Jangan sampai kita melampaui apa yang sudah tertulis tadi yang di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Jangan sampai melampaui apa yang sudah tertulis. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan apa yang sudah tertulis itu? Yang dimaksud adalah yang ada tertulis itu adalah firman Allah. Firman Allah itu sudah dituliskan oleh Tuhan bagi kita untuk memberi petunjuk supaya kita ini bisa hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai milik Tuhan. Kita tahu itu dari firman Allah. Ya. Firman Allah sudah menunjukkan bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran serta kekudusan Allah. Nah, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus dari semua dosa, dari semua kejahatan kita, Tuhan menuntut supaya kita ini mempertahankan kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tuntut kita untuk mempertahankan kekudusan itu sepanjang umur hidup kita. Tuhan sudah menuliskan dengan sangat jelas sekali, kuduslah kamu, sama seperti Allah itu kudus yang sudah memanggil kita. Coba baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, Tuhan katakan kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hidupmu harus sama seperti Dia yang kudus yang sudah memanggil kamu. Ya, Tuhan katakan hendaklah kamu kudus, menjadi kudus seperti Tuhan. Sebagai milik Kristus, kita harus menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani maupun rohani. Coba baca 2 Korintus 7 ayat yang pertama. 2 Korintus 7 ayat pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, Tuhan katakan kita harus menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Menyucikan diri dari pencemaran jasmani itu berbicara tentang apa yang kita lakukan. Sedangkan menyucikan diri dari pencemaran rohani itu bicara tentang apa yang kita pikirkan. Jadi baik apa yang kita pikirkan maupun yang kita lakukan harus tetap kudus. Jangan sampai dicemarkan oleh dosa. Nah, bagaimana caranya? Supaya kita bisa menjaga pikiran dan perbuatan kita tetap kudus. Caranya adalah kita hidup di dalam takut akan Allah. Hiduplah di dalam takut akan Allah. Kalau kita mau memperhatikan firman Allah dan hidup di dalam takut akan Tuhan, maka selain kita bisa menjaga kekudusan hidup kita, hidup kita juga akan penuh dengan kebahagiaan,
penuh dengan berkat Tuhan. Coba baca Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Sini katakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada semua perintahnya pada firman Allah. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, dan kebajikan untuk selamanya. Coba baca lagi 115 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Mazmur 115 ayat 11 sampai 15. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, orang yang takut akan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberikan pertambahan kepada kita. Masih ada ayat yang lain, Amsal 14 ayat 26, ayat 27. Di situ dikatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman, ada damai sejahtera, ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Takut akan Tuhan itu merupakan sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amsal 22 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Masih ada banyak ayat-ayat yang lain ya, yang menunjukkan bahwa kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan, kita yang bahagia. Bukan Tuhan yang untung, tapi kita yang untung. Ya. Karena Tuhan sudah berjanji, kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan, akan selalu ada perlindungan, ada selalu damai sejahtera, ada selalu berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan, kita tidak akan melampaui apa yang ada tertulis. Kita tidak akan melanggar firman Allah. Dan kita akan hidup bahagia. Sebab Tuhan akan memberkati dengan kekayaan, kehormatan, ketentraman, dengan perlindungan, dengan kehidupan yang sejati. Bahkan tadi kita membaca, Tuhan akan memberikan pertambahan kepada kita. Artinya, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu akan selalu ditambah terus oleh Tuhan. Sehingga makin lama makin banyak, sampai kita bisa mewariskan itu kepada anak cucu kita. Nah, enak kan? Itu sebabnya ayo perhatikan baik-baik apa yang ada tertulis itu, yaitu firman Allah itu. Agar kita bisa hidup di dalam takut akan Tuhan dan kita bisa tetap menjaga kekudusan hidup kita sampai akhir kehidupan kita sesuai dengan keinginannya Tuhan. Dan kita akan hidup bahagia, menikmati kebahagiaan baik selama di dunia ini sampai masuk di dalam kerajaan sorga nanti. Ingat, sebagai milik Kristus, kita harus tahu diri bahwa kita ini hanya hamba, tidak lebih dari itu. Itu sebabnya tidak boleh menyombongkan diri. Belajarlah untuk selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan hal yang kedua yang mau saya ajak sudah merenungkan, sebagai milik Kristus, kita tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Masih tetap di dalam ayat yang sama, saya tidak ambil ayat yang lain. 1 Korintus 4 ayat 6 dan ayat 7, coba dibaca ulang. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 7. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar, apakah arti ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis.
supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Nah, tetap dari ayat yang sama ini kita bisa belajar tentang hal yang lain lagi, yaitu sebagai milik Kristus kita tidak boleh melanggar batas-batas yang telah dituliskan, sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Firman Tuhan katakan jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, sebagai hamba-hamba yang menjadi milik Kristus, Tuhan sudah menuliskan, Tuhan sudah menetapkan batasan-batasan yang harus kita taati di dalam melayani Tuhan. Baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam gereja Tuhan. Bagi setiap hamba Tuhan, Tuhan memberikan batasan-batasan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan rancangan Tuhan sendiri bagi kita. Jadi Tuhan memberikan batasan kepada saya, itu beda dengan Tuhan berikan batasan kepada saudara. Sama seperti dalam sebuah perusahaan. Semua karyawan itu bekerja untuk pemilik perusahaan itu. Tetapi masing-masing karyawan punya tempatnya sendiri, punya batasannya sendiri-sendiri, punya tugasnya sendiri-sendiri. Ada yang menjadi pegawai bagian accounting, bagian akuntansi. Tugasnya adalah memeriksa dan melakukan verifikasi transaksi keuangan perusahaan, melakukan pencatatan dan dokumentasi, serta bertugas untuk menyusun keuangan secara akurat. Itu yang bagian akuntansi. Nah, pegawai yang lain, mungkin di bagian keuangan, tugasnya adalah mengatur keuangan perusahaan, mengumpulkan transaksi, ya, menginputkan transaksi keuangan ke dalam program, melakukan transaksi keuangan perusahaan, membayar gaji pegawai, membayar supplier, mengontrol dan melaporkan aktivitas keuangan perusahaan. Itu bagiannya bagian bendahara, bagian keuangan. Mungkin ada yang menjadi pegawai bagian pemasaran. Tugasnya berbeda lagi, ya. Tugasnya adalah memperkenalkan dan memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu ke masyarakat, kepada konsumen. Mungkin ada juga pegawai yang menjadi bagian administrasi. Tugasnya adalah mengelola dokumen perusahaan, baik dokumen yang dalam bentuk kertas maupun digital, menerima dan menjawab panggilan telepon, membalas email dari perusahaan, menyiapkan perlengkapan kantor, mengatur jadwal pertemuan dan yang lain-lainnya. Ada lagi yang menjadi bagian kebersihan. Tugasnya beda lagi. Tugasnya adalah menjaga kebersihan ruangan dan semua peralatan yang ada di dalam kantor atau perusahaan itu. Dan masih ada banyak lagi bagian-bagian yang lainnya di dalam sebuah perusahaan. Dengan batasan-batasan yang berbeda, dengan tugas-tugas yang berbeda-beda. Nah, setiap karyawan harus bekerja sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan batasan yang sudah diatur oleh pimpinan perusahaan. Enggak boleh ada pegawai yang merusui, ya, mengganggu pekerjaan dari bagian yang lainnya. Contoh misalkan, seorang pegawai bagian cleaning service, bagian pembersihan, coba-coba mengerjakan tugasnya direktur. Ya enggak boleh, saudara-saudara. Masing-masing pegawai itu sudah ada batasannya sendiri. Dan masing-masing pegawai harus tahu posisinya di dalam perusahaan itu. Dan harus mengerjakan bagiannya sendiri-sendiri. Begitu juga secara rohani. Ya, sebagai hamba-hamba Kristus, kita juga harus tahu posisi kita, tugas kita masing-masing. Dan kita harus bekerja sesuai dengan apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi setiap pribadi kita. Kita nggak boleh iri kepada tugas, pada posisi orang lain. Masing-masing sudah diberi bagian yang sesuai dengan kemampuan kita oleh Tuhan.
Tuhan sudah memberikan gambaran yang sangat jelas sekali tentang hal ini. Dengan menggambarkan kita ini sebagai bagian dari anggota seluruh tubuh. Ya, ada yang Tuhan tempatkan kita sebagai bagian dari mata mungkin, ada yang di sebagian dari kita tempatnya di bagian tangan, kaki, bagian tubuh, bagian kepala, dan yang sebagainya. Coba kita baca 1 Korintus 12, ayat 14 sampai ayat 18. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 18. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Nah, Tuhan memberikan gambaran dari tubuh kita. Kita ini adalah merupakan bagian dari tubuh Kristus. Dan masing-masing kita sudah ditetapkan oleh Tuhan, dipatok oleh Tuhan tempatnya. Dan Tuhan sudah patok kita, disitulah kita berfungsi, harus bekerja sesuai dengan rancangan Tuhan bagi kita. Kalau misalnya Tuhan menempatkan kita sebagai mata, ya berfungsilah sebagai mata yang baik. Kita harus memperhatikan keselamatan dari seluruh tubuh, dari anggota tubuh kita yang lainnya. Kalau ada bahaya yang mengancam keselamatan dari tubuh kita, ya mata harus segera memberikan laporan kepada kepala, supaya kepala segera memikirkan bagaimana caranya untuk menghindarkan tubuh ini dari bahaya itu. Mata harus memperhatikan keselamatan dari seluruh tubuh. Jangan sampai kita menjadi mata yang cuma melihat kesalahan orang lain, melihat keburukan, kekurangan dari orang lain saja. Kalau kita hanya melakukan itu, hanya sekedar melihat kekurangan, keburukan orang lain, itu namanya kita ini sudah melampaui batasan, melanggar apa yang sudah dituliskan oleh Tuhan bagi kita. Karena Tuhan ingin kita ini menjadi mata yang baik, yang bisa menjaga keselamatan dari seluruh tubuh, bukan untuk mencela orang lain. Ya. Kalau Tuhan tempatkan kita ini sebagai mulut, ya berfungsilah sebagai mulut yang baik, yang selalu memperkatakan firman Tuhan, yang memberikan nasihat yang baik, yang benar, yang bisa membangun iman. Jangan sampai kita menjadi mulut yang suka ngerasani orang lain, suka membicarakan keburukan, kekurangan orang lain. Juga jangan sampai kita menjadi mulut yang suka menjelek-jelekkan orang lain, suka memfitnah orang lain. Jangan menjadi mulut yang suka memaki-maki orang lain atau mengutuki orang lain. Kalau kita salah menggunakan mulut kita, berarti kita ini sudah melampaui apa yang sudah dituliskan, ditetenkan oleh Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan menjadikan kita sebagai mulut, ya ayo katakan perkara-perkara yang baik yang memberkati orang lain. Kalau Tuhan tempatkan kita sebagai tangan, ya berfungsilah sebagai tangan yang baik. Jangan menjadi tangan yang suka ngemis. Ya, ini kan tangan, bagian tangan, suka natong, minta-minta. Atau suka mencari keuntungan bagi diri sendiri. Juga jangan menjadi tangan yang suka memukul orang lain. Jadilah tangan yang baik, yang suka memberi, yang suka menolong, yang suka bekerja melayani Tuhan. Itu adalah bagian dari tangan. Pokoknya, apapun juga rancangan Tuhan bagi kita, kita harus tetap berada di dalam rancangan Tuhan itu. Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik, apa yang cocok bagi kita. Dan Dia pasti akan membuatkan rancangan yang pas buat kita. Yang nanti akan mendatangkan berkat yang terbaik juga untuk kita. Itu sebabnya jangan iri terhadap posisi orang lain. Dan jangan iri terhadap tugas orang lain.
Sebagai milik Kristus, kita harus tetap berada di dalam rancangan Tuhan yang Tuhan buatkan untuk kita. Kita tidak boleh melanggar batas-batas yang telah Tuhan tuliskan, yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Untuk itulah Tuhan mau memberikan kepada kita masing-masing pekerjaan, pelayanan, karunia yang berbeda-beda bagi setiap orang. Tuhan tidak memberikan sama semua kepada semua orang. Pasti Tuhan beri beda-beda. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat 7. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, perhatikan, sekalipun Tuhan itu satu, Allah itu satu, tapi Tuhan memberikan bermacam-macam karunia, memberikan bermacam-macam pelayanan kepada setiap kita, ya. Dengan maksud supaya kita ini bisa bekerja sama membangun tubuh Kristus. Itu sebabnya kita harus tahu tugas yang Tuhan berikan pada kita di dalam tubuh Kristus itu sebagai apa. Kalau sebagai mata ya jadilah mata yang baik. Kalau jadi tangan ya tangan yang baik. Kalau kita jadikan telinga oleh Tuhan ya jadilah telinga yang baik. Rasul Paulus sudah memberikan teladan kepada kita. Dia sebagai seorang hamba Tuhan yang baik. Dia tahu batas-batas pelayanan yang Tuhan berikan kepada dia. Yaitu dia ditugaskan untuk melayani bangsa-bangsa kafir. Itu sebabnya bahwa dia tidak akan melanggar. Dia berkata dia tidak akan melanggar batas-batas yang sudah dipatok oleh Tuhan. Yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi dia. Dia akan tetap bekerja memberitakan Injil menurut batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi dia. Nanti sudah boleh baca dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Dia ngerti batas-batas pelayanannya, yaitu di luar Israel. Itu sebabnya dia selalu pergi ke luar negeri untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Kalaupun satu saat dia kembali ke Yerusalem, pulang ke rumahnya. Nah, selama di Yerusalem dia tetap melayani, tetap mengabarkan Injil. Tetapi dia tahu tugas utamanya adalah mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Itu sebabnya begitu dia selesai di rumahnya sebentar, dia berangkat lagi mengabarkan Injil ke daerah-daerah yang lain. Ya. Dia tahu batas-batas yang sudah dipatok, yang sudah dituliskan Tuhan bagi dia. Nah, kita juga harus tahu mana pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus patuh pada batas-batas yang sudah ditetapkan Tuhan. Kita harus mengerjakan menurut batas-batas yang Tuhan tetapkan. Tidak boleh melampaui, tidak boleh melanggar batasan-batasan itu. Dan batasan-batasan yang sudah dituliskan oleh Tuhan bagi kita, itu adalah firman Allah. Kembali, itu adalah firman Allah. Itu sebabnya kalau kita melayani, ya kita harus melayani sesuai dengan patokan firman Allah. Dengan memakai patokan firman Allah, bukan dengan patokan duniawi. Bukan dengan cara-cara duniawi. Kalau kita pakai patokannya duniawi, maka kalau kita melayani Tuhan, ya kita harus mendapatkan imbalan yang sesuai dengan kelas kita. Itu patokannya dunia. Seperti contoh, kalau kita ini mungkin sekelas mantri kesehatan, ya mungkin imbalan yang kita terima sebesar Rp50.000. Kalau kita menjadi sekelas dokter umum, mungkin pelayanan kita diberi imbalan senilai katakanlah Rp100.000. Kalau kita sekelas dokter spesialis, mungkin kita akan mendapatkan imbalan pelayanan kita sebesar 200.000 sampai 500.000. Bahkan kalau ada dokter spesialis yang sudah gelarnya profesor, mungkin imbalannya 500.000 sampai 800.000.
lebih banyak, lebih besar. Itu adalah patokan dari dunia. Ya. Setiap pelayanan yang menuruti patokan dunia akan mendapatkan imbalan yang berbeda-beda sesuai dengan kelasnya. Nah, ada hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan memakai patokan duniawi. Hari Minggu yang lalu saya ngobrol dengan hamba Tuhan yang melayani kita, ya, dan dia cerita, ada hamba Tuhan kalau diundang, dia tidak berkata iya atau tidak, tapi dia suruh asistennya, ya, suruh asisten pribadinya untuk menghubungi yang ngundang itu. Kemudian memberitahu, kalau ngundang hamba Tuhan ini harus disiapkan tiket pesawat kelas bisnis. Enggak boleh kelas ekonomi, harus kelas bisnis. Kemudian harus dijemput dengan mobil minimal Alphard. Harus diinapkan di hotel bintang 5. Itu persyaratannya. Nah, kalau yang ngundang ini berkata, ya saya akan siapkan itu, saya turuti. Baru kemudian asistennya ini memberitahu lagi, PK-nya 50 juta. Nah, kalau enggak datang. Ini hamba Tuhan yang melayani dengan patokan duniawi, bukan patokannya Tuhan, bukan patokannya firman Tuhan. Karena dia merasa dia hamba Tuhan yang besar, dia patok nilai pelayanan kasihnya yang besar. Dengan fasilitas-fasilitas yang istimewa. Apa yang diajarkan oleh Tuhan? Paulus berkata, kalau kita melayani, kalau kita bisa mengabarkan Injil tanpa upah, itu sudah merupakan upah kita. Coba kita baca 1 Korintus 9 ayat 14 sampai dengan ayat 18. 1 Korintus 9 ayat 14 sampai 18. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Nah, perhatikan. Kalau kita menggunakan patokannya firman Allah, Paulus katakan, upahku, ayat yang ke-18, upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Jadi kalau saya melayani, saya tidak boleh mengharapkan imbalan uang. Kalau Tuhan berikan itu sebagai berkat untuk saya, ya saya terima. Tapi saya tidak akan pernah mematok. Kalau ngundang saya harus sekian juta, sekian puluh juta. Enggak. Diberi ya saya terima, tidak diberi enggak apa-apa. Saya enggak ngersuloh, enggak ngomel, enggak menggerutu, enggak. Tuhan katakan lewat Rasul Paulus, upahku adalah kalau aku bisa memberitakan Injil tanpa upah. Itu adalah patokan dari firman Tuhan. Kalau patokan dari dunia tadi seperti saya katakan, ada kelas-kelasnya. Sesuai dengan tingkatan kita, ranking kita di dunia ini. Makin tinggi, makin mahal, makin besar imbalannya. Tuhan tidak memberikan pengajaran seperti itu, saudara sekalian. Ya. Itu sebabnya kalau kita mau melayani Tuhan, ingat kita ini hamba. Dan hamba ini adalah doulos, budak belian miliknya Tuhan. Enggak punya hak apapun untuk bisa mendapatkan imbalan. Kalau kita bisa melayani Tuhan aja, pemilik kita, itu sudah bagus. Kita harus bersyukur.
Tidak usah mengharapkan imbalan. Tuhan kita lebih ngerti kebutuhan kita. Dia akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Ingat, kita ini bukan karyawan, tetapi kita hamba, budak belian yang sudah dibeli oleh Tuhan dengan harganya yang mahal. Itu sebabnya kita harus belajar melayani Tuhan sesuai dengan patokan dari firman Tuhan, bukan patokan dari dunia ini. Begitu juga di dalam beribadah. Cara ibadah kita juga harus sesuai dengan patokan firman Allah. Harus pakai cara-caranya Tuhan, bukan pakai cara-cara duniawi. Ada banyak orang beribadah pakai cara dunia. Ya, mungkin ada yang mengundang artis sebagai daya tariknya. Kemudian mungkin mengundang pelawak-pelawak, memberi hadiah-hadiah dan sebagainya. Itu cara-cara dunia. Cara Tuhan beribadah adalah datang beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu caranya Tuhan. Kalau kita beribadah dengan caranya dunia, sama seperti kita ini pergi ke Gunung Kawi untuk beribadah. Apa yang kita minta di Gunung Kawi? Berkat. Nah, kalau kita datang ke gereja beribadah, menuntut berkat kepada Tuhan, itu sama dengan kita menggunakan cara duniawi. Tuhan gak berkenan. Soal berkat itu urusannya Tuhan, itu otoritasnya Tuhan. Asal kita bisa menyenangkan hati Tuhan, berkat itu pasti akan diberi oleh Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang sangat baik, yang sangat mengasihi kita. Amin. Itu sebabnya ke gereja jangan untuk cari berkat. Melayani bukan untuk cari berkat. Melayani, beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Melayani harus sesuai dengan firman Tuhan. Beribadah harus sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai hamba-hamba milik Tuhan, kita harus selalu mentaati batas-batas yang Tuhan tetapkan, yaitu firman Tuhan. Jangan sampai kita melanggar firman Tuhan. Kalau kita melanggar firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Dan sebagai hamba, Tuhan akan hukum kita. Bukan diberkati tapi dihukum. Itu sebabnya, ayo kita harus tahu posisi kita. Dan kita harus tahu apa yang menjadi batas-batas yang Tuhan tetapkan bagi setiap pribadi kita. Lakukan ibadah kita, pelayanan kita menurut batas-batas yang Tuhan tetapkan, yaitu menurut firman Tuhan. Nah, petang hari ini, firman Allah sudah kembali mengingatkan bahwa kita ini sudah menjadi milik Kristus. Kita sudah dibeli dengan harga yang paling mahal, dengan darah Kristus. Dan harga itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Itu sebabnya kita sudah sah menjadi milik Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang sudah dibeli oleh Tuhan, kita harus selalu hidup sebagai milik Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan ajarkan dua perkara lagi. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sebagai milik Tuhan. Yang pertama, sebagai milik Tuhan kita harus tahu diri dan tidak menyombongkan diri. Ya, kita hanya dulos. Hanya budak beliannya Tuhan yang tidak punya apa-apa. Semua yang ada pada diri kita itu miliknya Tuhan. Dan yang kedua, sebagai milik Kristus, kita juga tidak boleh melanggar batas-batas yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, yaitu firman Tuhan. Baik tugas-tugas kita maupun cara-cara kita, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, aturan-aturannya. Jangan sampai kita melanggar apa yang ditetapkan oleh Tuhan, ya. Belajar untuk selalu taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita saat ini? Ayo coba kita lakukan di dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk selalu hidup sebagai milik Kristus. Sebab Tuhan sudah membeli kita dan harganya sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Itu sebabnya kita ini sudah sah menjadi milik Kristus. Belajarlah untuk memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara hidup berkenan kepada Tuhan, dengan rendah hati, taat melakukan firman Allah. Kalau kita benar-benar hidup sebagai milik Kristus, maka tidak ada sedikit pun dari kita niat untuk melawan kepada Tuhan. Karena orang yang menjadi milik Kristus, dia akan taat kepada Tuhan. Dia tidak nuruti keinginan dagingnya, tapi dia akan menuruti keinginannya Tuhan.
Sebagai ayat terakhir kita baca Galatia 5 ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dengan kata lain, sebagai milik Kristus tidak nuruti keinginan daging lagi. Tidak menuruti hawa nafsu daging kita lagi. Tapi belajar taat tunduk kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita. Ingat, Tuhan sudah beli kita dan harganya sudah lunas dibayar. Itu sebabnya hiduplah sebagai milik Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Ku hidup karena anugerah-Mu.